pro kontra ya sebetulnya. Dengan harga VGA turun bukan berarti oke, kita bisa akhirnya ngerakit PC ya. Di total balik lagi. Hai, kembali lagi di Gilo Gibah Teknologi. Gibah Teknologi. Dan bersama saya Bayu dan juga Jojo. Kita ada di konten Gilo yang kedua. Gibahin teknologi apa ya yang lagi rame ya? VGA nggak pernah sepi. Iya, VGA memang nggak pernah sepi, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya VGA ini harganya drop. Parah. Oke, kita bahas yang simple dulu adalah VGA drop. Price ya, harganya turun jauh. Kurang lebih berapa? 20-40%? Lumayan lah ya. 30-60 dari berapa ke berapa? Dari 11 sampai mau ke 7 itu. Sekarang 7 ya, 30-60 itu. Faktornya itu ada beberapa faktor. Dan menurutmu gimana Jo dengan turunnya harga ini Jo? Doa gamer dikabulkan ya? Doa gamer dikabulkan. Tapi apakah itu menjadi doa yang sesungguhnya bagi gamers? Komponen lain gimana kabarnya? Komponen lain ya gak gerak. Gimana? Apa menurutmu dengan VGA turun terus yang lainnya ikut naik gitu? Bisa jadi ada yang naik malahan. Ada ya? Jadi kalau dihitung-hitung hampir balik ke harga awal kalau ngerakit totalnya ya? Jadi sebenarnya kalau kita rakit total nggak terlalu berbeda turunnya sih. Masih sama aja. Mungkin ya VGA turun, oke. Tapi harga motherboard ada yang naik. Apalagi kalau mau yang pakai DDR5. Turun itu. Masih susah. Pro kontra ya sebetulnya dengan harga VGA turun bukan berarti oke, kita bisa akhirnya ngerakit PC ya. Di total balik lagi sama aja dengan harga VGA tinggi, tapi nggak berarti itu mungkin nggak berlaku buat yang sudah punya PC terus tinggal upgrade VGA. Yang biasanya pakai prosesor yang udah ada Intel HD-nya. Waktunya nancep VGA. Yang masih apu-apu mungkin udah waktunya ada VGA-nya. Waktunya keren. Waktunya kalian upgrade. Yang belum punya PC, ya udah ini masalahmu ya, bukan masalah saya. Sudah waktunya sekarang beli. Sudah waktunya beli ya. Jadi itu adalah gibahan pertama kita ya. Kita ngibahin harga VGA. Tapi kalau ngomongin harga VGA nih ya, ini ada yang sedikit berbisik-bisik di telinga kita adalah mengenai 3090 Ti. Wah. Oke, biar teman-teman paham ya. Coba dijelasin. Ada apa sih sama 3090 Ti ini? Iya, 3090 Ti adalah VGA paling notok jedoknya Nvidia sekarang. Yang di kelas GeForce ya. Yang paling notok untuk menggantikan slotnya 3090. Tapi 3090 masih ada. Yang Ti sekarang paling tinggi. Betul. The problem is, masalahnya, kita bilang masalah nomor 1 ya, cost listriknya nggak masuk akal. Ditunggu nanti, harusnya ada reviewnya nanti itu. Mungkin teman-teman masih penasaran atau kenapa sih memangnya dengan cost listrik? Mungkin teman-teman bisa cek aja ya yang sudah pernah mereview. Bukan soal performa ya, jangan di note soal performa. Kalau ngomongin performa dengan kualitas yang sudah notok jedoknya nih ya dari Nvidia, udah pasti bagus. Pasti. Listriknya. Ini mungkin beberapa teman-teman itu kayak nggak sadar sih dengan kelistrikan. Mungkin ya ada beberapa yang sadar, ada yang nggak sadar. Nah yang nggak sadar ini coba kalian melek dengan kondisi listrik 3090 Ti. Jangan asal, aduh kalau udah punya duit banyak, udah nabung lama, pengenlah 3090 Ti. Coba dilihat listriknya, penggunaannya berapa. Ini kemarin aku sempat lihat beberapa ada yang sudah membenchmark salah satunya pada game Formula One 2021. Itu kan game baru juga dan lumayan berat. Pakai 3090 Ti penggunaan normal, dia ada di sekitar 400 sampai 480 watt. Setengah rumah. Dengan listrik rumah Indonesia pada dasarnya ya. Kita nggak ngomong rumah elit beda. Belum TV-mu, belum part lainmu. Aduh. Jadi sebetulnya listriknya itu tinggi menurutmu kenapa sih Jo? Karena dia sekarang kita lihat dari sejarahnya 1000 dulu, 1000 series. Dulu kan 1000 series bisa dibilang juga cukup gila listriknya. Lumayan gila. 1080 Ti-nya sama i7 harus pakai power supply 1000 watt. Terus di 2000, nah ini bagusnya di 2000 itu efisiensinya yang dikejar. Tiba-tiba 2080 Ti sama i7 power supply 700 watt bisa. Wah, tapi kenapa ini 3090 naik lagi listriknya? Tapi ya memang performanya sekarang lagi terlalu dikencengkan. Orang-orang lagi berpikir listrik bukan masalah. Ini di luarnya, di Indonesia masalah tetap.
Iya, betul. Nah, ngomongin listrik dari 3090 Ti, kita mungkin akan sedikit berfokus pada slot pinnya ya. Colokan baru. Colokannya itu sampai disediakan konverternya. Dan itu konverternya beda sama yang Founder Edition kemarin loh. Beda ya? Founder Edition kemarin kan 12 pin pecah jadi 2. Iya. Sekarang 3. 3. Dan di beberapa VGA itu juga di PCB-nya colokannya itu ada di sebelahnya, jadi dia pasti ada kan tipe yang colokannya 12 pinnya 2. 6 bar nih. Habis Pak 850 watt power supply. Tembus 1000 ini bisa ya. Iya minimal 1000 ini. Wah. Bernapas dalam ya kita ya melihat dengan fenomena dari 3090 Ti ini. Jadi memang untuk 3090 Ti mungkin di Indonesia nggak sebanyak itu yang punya atau yang menggunakan. Bukan berarti mereka yang memiliki itu karena hanya peduli dengan the flagship yang termentok gitu. Bangsa rata kanan. Bangsa rata kanan ya. Tapi memang ya itulah yang terbaik saat ini. Jadi memang kalau kita ngomongin 3090 Ti, bener nggak sih targetnya ini untuk para bangsa-bangsa rata kanan? Kalau misalnya ada bangsa-bangsa, kalau di negara sebelah itu bilangnya bangsawan. Bangsawan. Kalau di kita kan sultan. Iya. Tapi harganya kalau misalnya dengan harga sekarang ya, harganya juga Kak, bahkan bisa lebih murah daripada 3090 beberapa bulan lalu loh. Spoilernya aja harganya 30-40. Beberapa bulan lalu masih 50 juta loh 3090. Iya benar. Nah itu, kenapa harganya turun itu salah satunya itu. 3090 Ti mau masuk. Tapi begitu dia turun, tagihan listrikmu naik. Tetap aja di sobat PLN kamu. Dan itu naik terus selama kalian menggunakan. Itu pun kalau kuat, kalau dinyalain langsung mati lampu. Bayangkan aja kamu udah nyalain lagi nge-game, terus tiba-tiba ibumu lagi masak nasi, rice cooker nyalain. Nggak Jo, nggak sampai Jo. Di rumah itu udah punya kulkas ya. Orang-orang punya kulkas, nyalain TV lah, atau sambil laptopan mungkin, adiknya, kakaknya gitu. Terus kita nyalain. Ceger! Nah terus ini juga, sekarang kan lagi ngetrennya minyak goreng mahal. Orang-orang ada yang pada minggat ke air fryer. Nyalain PC ini. Aku mau goreng. Aku mau main. Habis. Itu adalah memang fenomena pada 3090 Ti saat ini. Yang mana bisa kita bilang ini memang untuk kaum para sultan, para bangsawan yang listriknya nggak 1300 VA. Ya, sadar diri gitu ya. Benar. Gitu. Itu emang gimana ya? Udah nggak ada solusi. Ya nggak sih, nggak ada solusi. Kalian nggak akan bisa lakukan penghematan kalau pakai 3090 Ti. Bukan berarti barang ini jelek dalam tanda kutip, performanya jelek, enggak. Performanya gila. Oke. Digadang-gadang the first 8K in games. Ya. Yang bisa 8K untuk main game ya dengan berapa 60 FPS ya. Bisa 60 FPS. Memang bisa ya, sudah ada yang pernah uji. Tapi ya gitu, biasanya targetnya orang-orang itu pasti punya TV 8K juga kan? Iya. Baru listrik rumahnya pasti kuat kalau punya. Kalau kamu masih 24 inci jangan. Udah 24, masih 1080, 75Hz. Bottleneck bang, bottleneck. Mungkin ini juga sama miner juga. Biasanya kalau gamer gak doyan kan miner yang doyan. Iya. Miner juga gak doyan ini. Gak mau, karena dia nggak akan bisa cuan dengan listrik segede ini, ya kan? Kalau di 3090 dia di berapa kira-kira listrik? Listriknya aja udah mau 300-an. Hampir ya, tapi belum sampai 400. Belum, ini bisa 400. Ini 400 tanpa kalian harus ngelakuin yang gila-gila pada PC kalian, nggak usah di OC-OC-an. Udah main biasa, itu udah 400. Jadi kalau misalkan kalian mau beranggapan, mau coba OC kek, atau mau apa kek, aduh jangan. Masih ada space listrikmu. Nggak usah gitu. Kamu mau nyalain, emang bisa. Power supply-nya berarti harus pakai berapa itu? 1200 atau 850 kalau kamu 850. jalan stok. Stok, nggak boleh OC apa-apa. Yang boleh cuma SMP. Itu udah termasuk dengan water cooling-nya atau itu sudah semua ya. Sudah. Di 850. Dan itu juga ibarat kata kita udah ibaratnya itu di ujung tebing. Udah notok. Jadi amannya pakai di 1200 kalau mau main OC-OC-an ya. Nah, Kalau kalian nggak ada OC-OC-an di 850 bisa.
Terus casingnya gedein ya, jangan dimepet-mepetin. Kabelnya nambah soalnya. Kabelnya jadi 3 cabang ya. Iya, ditunggu aja mungkin ada orang yang bangsa-bangsa e-tech tapi mau 3090. Kamu mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, saya juga nggak mau. Lihat kabel manajemennya aja sudah menyerah sudah. Iya. Ngomongin estetikanya jadi kayak sedikit berkurang nggak sih? Oh iya, nggak bisa ganteng. Nggak bisa. Mau taruh mana mbaknya nanti? Nggak tahu maksudnya. Coba ditonton gibah yang sebelumnya ya. Itu gibah nggak sih? Gibah. Ya? Enggak ya, itu kita nge-review ya, nge-review PC-nya Jojo. Kita akan mencoba membahas estetika sebuah PC desktop, dan ini adalah salah satu PC yang ya cukup memiliki nilai estetika. Nah, berarti intinya untuk 3090 Ti ini targetnya bisa kita simpulkan untuk para kaum sultan dan bangsawan sekali lagi ya. Untuk kalian para yang gamer seadanya disarankan yang di bawahnya saja. 3060 Ti atau 3060. Oh, 3060. 3060 sih. Aku 3060 sih. 3060 harganya sudah mantap sekali sekarang. 7-an. 7. Ya, 7-an jangan dibilang 7 pas ya. 7,999 juga masih 7 juta. 7. Iya, 7 itu adalah bahasa marketing. Ya. Baik, setelah kita ngomongin 3090 Ti dengan performa yang gahar dengan listrik yang sangat gahar, sahabat PLN. Kita akan coba menggibah, membicarakan soal desas-desus. Wah, ini baru gibah. Ini baru gibah karena nggak ada sumber yang asli ya. Nggak ada sumber real. Di sini semua sedang berspekulasi bahwa habis ini bakalan ada 4000 series yang diperkirakan muncul di Q4 tahun ini. Akhir tahun. Itu ada yang mengatakan bahwa performanya bisa 70% lebih tinggi dari 3090. Aku lupa yang biasa atau yang intinya 70%. What do you think? Sekarang aja bayangin listriknya udah ngeri. Loh, tapi siapa tahu ya. Siapa tahu ini mengulang di seri sebelumnya, 1000, dari 1000 ke 2000. Kan itu udah 1000 ke 2000. Nah, mungkin 3000 kan ganjil ngulangnya. Mungkin genepnya akan membaik. Kalau misalnya terjadi seperti itu, harusnya bagus sih. Harusnya. Apalagi sekarang kan memang lagi dibahas banget ya sama para customer, para pembeli dari VGA 30. Dukun-dukun sana. Ya, yang ada di sana. Itu kan mungkin sudah ada yang membahas banyak, ada yang memprotes bahwa listriknya kan gede banget. Mungkin Nvidia mendengarkan, kemudian mencoba memperbaiki bagaimana caranya performa di 4000 ini tetap gahar lebih baik dengan listrik yang lebih baik. Oh, baru Nvidia butuh belajar ke AMD. 5.000 ke 6.000 itu listriknya gila loh. Iya sih. Tapi gak laku. Iya. Gak laku ke gamer, maksudnya lakunya ke miner tapi. Iya. Susah, makanya listriknya hemat kan. Tinggal Nvidia bikin gitu, dihematkan listriknya, tapi jualnya ke gamer. Mantap. Berarti AMD sahabat miner. Enggak gitu juga sih. Tapi ya kalau misalnya kita bilang spekulasi yang performan 70% itu ya, biasanya sih pasti naik. Nggak mungkin lah VGA semakin tinggi turun. Cuma kalau kita bilang 70% ini alay. Nggak mungkin lah. Alay. Terlalu tinggi. Nah, performa biasanya generation gap itu udah bisa naik 20-30% itu udah generation gap itu sudah. Iya. Kalau sampai naik 70% itu udah berubah barang gitu. Iya. Sudah bukan VGA lagi bisa-bisa itu. Naik 2 generasi. Atau mungkin dia mau nyoba seperti AMD dulu, 2 GPU jadi 1 VGA. Tapi nggak mungkin juga sih listriknya. Nah itu. Tapi mungkin juga. Ya semua itu kan masih spekulasi ya. Di sini kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi memang seperti itu. Siapa tahu ternyata memang biar naiknya lebih tinggi gapnya dari 3000 series dengan listrik yang lebih kecil. Tapi kok bayanginnya susah ya. Performa gahar tapi listriknya bisa kecil itu. Ya dulu sih nggak bisa bayangin sih. Cuma ada yang kan berhasil. Iya sih. Semakin gede TDP-nya bisa semakin turun. Nah itu sangar kan. Ya memang itulah tugas sekarang para peramal untuk memprediksi. Kita berharap banyak pada Nvidia ya, karena Nvidia ini juga banyak menjadi sahabat para gamers. Setelah sekian lama, jangan sampai kita kecewa. Oh iya dong. Dengan ya fakta realita, game-game makin berat, udah gamenya berat, terus harus beli VGA-nya. VGA-nya juga nggak murah. Satu VGA-nya aja memang mentok udah bisa beli motor. Ya untung aja VGA-nya kan di DLC juga ya. Makanya untung aja. Sekarang kan ya itu plusnya Nvidia loh. Masih ingat gak dulu Nvidia suka main SLI? Iya. Itu kan DLC. Iya. Iya. Itu adalah zaman-zaman dimana Nvidia bermain dengan DLC yang tidak ditulis
ya. Mau performa semakin kencang bisa kamu dapat 2 kali performa. Ya udah beli 2 tancap jadi 1. Iya, pay to win itu. DLC itu. DLC. Targetnya bukan gamer sudah. Bukan. Kita kan ngomongin ke gamers nih ya. Di gamers sudah nggak ada. Cukup gamers itu beli DLC untuk gamesnya, jangan untuk spare part komputernya. Dan untuk VGA 4000 series ini ada pendapat nggak, Cuk? Pendapatku sih nomor 1 ya semoga harganya, semoga nggak goib sih. 1 kan apalagi katanya ETH bentar lagi nggak bisa di-mining. Kalau bener-bener nggak bisa di-mining kan kembali lagi ke zaman 2018-19 di mana kita nyari 2000 series itu gampang. Itu masa-masa paling enak buat beli VGA dulu. Dan itu saya memang ibarat itu tahun-tahun ternyaman sih memang untuk kita ngerakit PC itu. Buat beli VGA nggak beli SSD tapi. Enggak. Waktu itu SSD 1 tera 3 juta. Waktu itu SSD itu mungkin masih kayak para kaum sultan doang ya. Yang bisa beli size gedenya. Sekarang kan udah enggak. Sekarang kan sudah bisa stabil ya. Ya tapi memang begitulah dunia teknologi itu ya, banyak yang naik turun, banyak ya drama-drama seperti ini. Ya, kita mau berharap 4000 series ini bisa menjadi sebuah solusi kembali untuk Nvidia, karena Nvidia selalu memberikan solusi tapi terkadang solusinya kurang menjadi solusi. Salah target. Makanya nggak jadi solusi. Malah jadinya itu pening gitu loh kalau dilihat ya. Dan semoga dengan ETH yang mungkin tidak akan bisa ditambang lagi, bisa sangat menurunkan harga. Karena jangan senang dulu kawan-kawan. Dengan harga 3060 sekarang yang 7 jutaan itu belum harga paling murahnya. Ya, itu tergolong masih harga tinggi kalau mengingat harga asli. SRP-nya cuma 300-an itu. 300 berarti kurang lebih berapa? 5 juta setengah. 5 juta. Ya, ini masih ada 2 juta jauhnya. Bedanya. Ya, gapnya masih lumayan, tapi ya semoga. Intinya semoga. Kita semoga nggak naik lagi. Iya, kita nggak tahu. Semoga nggak naik lagi. Semoga harganya bisa lebih turun ya. Semoga juga nambang-nambang ini juga sedikit berkurang peminatnya. Biar kita bisa lebih menikmati PC-PC yang lebih high. Ini aja PC ku pakai 3060. Saya suka. Performanya emang udah oke. Ini bisa rata kanan 1080. Ya, ada lagi nggak, Jo? Yang mau digibain? Apalagi ini? Ada nggak? Belum ini. Belum ada ya? Iya. Oh, ada. Apa itu? Asus 1 April. Oh, iya. April Mop nggak sih? Nah, itu itu lagi rame. Banyak yang mengira Asus ini akan memberikan April Mop, tapi banyak yang bilang itu nggak April Mop. Coba dijelasin, Jo. Ada apa pada tanggal 1 April dan Asus? Dan menurut lo Asus ini ngeprank nggak sih? Ayo coba. Jadi pada tanggal 1 besok itu Asus ngomongnya kalau harga VGA-nya semua MSRP-nya di-cut 25%. Gede loh itu. Nah, itu ada alasan konkret sih dari Asusnya, karena yang dari US-nya sendiri tarif untuk impor beberapa barang termasuk chip VGA itu dihilangkan. Nah, itu bikin Asus bisa cut cost. Sebenarnya Nvidia sih ini tanggung jawabnya. Cuma Asus duluan yang nanggepin, yaudah aku turun. Dan masih belum ada brand lain yang ngomong gitu. Apalagi Asusnya bilang turunnya tanggal 1 April. April mau nah. Itulah yang kita itu jadinya itu ketar-ketir. Beneran nggak sih? Makanya yang ngomong masih Asus. Karena cutnya juga nggak kecil loh ya. 25 loh, lumayan loh. Kalau ngomongin kayak ini prank itu bisa jadi masuk akal. Karena emang cutnya gede. Tapi kalau ternyata kenyataan, wow men. Wow, Asus loh. Wow men. Langsung harganya bisa setara sama brand. Apa itu tadi ya? Bisa mengalahkan. Ya semoga bukan prank lah. Asus sendiri pernah bikin statement kalau mereka itu selalu ada di sisi para gamers dan mereka sangat memuji miners. Ya mereka kan Republic of Gamer bukan Republic of Miner. Itulah kenapa Asus ada di tangan gamers ya. Makanya kita para gamers ya sangat bergantung saat ini dengan Asus dengan statement ini, dan kita tunggu aja sekarang tanggal 31. Kecian. Asus besok jadi turun. Beli VGA besok. Tunggu ya, Jojo ya. Jojo bakalan beli nggak ini kalau udah. Waduh. Ayo. Intinya kita semua semoga, karena di sini nggak ada yang pasti karena kita hanya bergibah. Iya, tanggal 1. Ini video dirilis tanggal 2 guys ya. Jadi apa yang kita katakan saat ini kita sedang tidak tahu apa yang terjadi besok, dan kalian setelah menonton ini kalian akan tahu apa yang terjadi. Kalian tahu duluan sebelum kita. Iya. Enak kalian. Udah?
Udah ya, gibahnya segitu aja ya. Karena di bulan depan kita ada yang mau digibahin nih. Wah, ada. Ada yang lagi seru nih dari yang Bocah merah ini ya. Bocah merah waktunya beraksi dia. Si merah saatnya bangkit. Dari ke nggak mau ngomong ke terpurukan, nggak terpuruk. Nggak terpuruk juga sih. Gimana ya, kayak yang baru-baru lah intinya ya, yang baru-baru dari si merah. Itu nggak aja di bulan April. Dan anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian mau beli VGA, mau ngerakit PC, langsung aja ke One IT Solution. Linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu. Saya Jojo. Mohon maaf bila ada salah kata, kami pamit undur diri. And peace out.